Salam Jemaat GKK, kita sudah tiba di minggu kedua bulan Juni, di mana kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Tapi hal itu bukanlah menjadi halangan kita untuk terus memuji menyembah Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati kita, kita belajar beribadah dari rumah bersama keluarga, seperti layaknya kita beribadah di gereja. Dengan berpakaian yang pantas, dengan tidak melakukan kegiatan yang lain, tapi fokus kepada ibadah kita, karena kita sedang berhadapan dengan Tuhan, Raja di atas segala raja. Dan mari kita berdoa sebelumnya untuk menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau menerima apa yang kami lakukan dengan segenap hati kami. Kami rindu Kau hadir menjamah melawat setiap kami. Baik kami yang melayani maupun jemaat-Mu di rumah, yang menyiapkan hati mereka hendak bersungguh-sungguh memuji menyembah Engkau. Lawat jamah berkati kami semua Tuhan, sehingga kami siap melakukan ibadah ini dengan sukacita. Urapi anak-anak-Mu yang melayani-Mu, yang main musik, multimedia, soundman, juga WL singer, biarlah mereka diurapi oleh Tuhan, sehingga pelayanan kami sungguh berkenan dan menyukakan hati-Mu. Alat-alat yang kami pakai Tuhan untuk ibadah online ini, kiranya Tuhan juga mengurapi, memberkati, sehingga semua mendukung ibadah ini dengan baik tanpa ada kerusakan apapun sampai selesai nanti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita siapkan hati kita lebih lanjut dengan menaikkan satu pujian, Saat Indah Ku Berhadapan Dengan-Mu. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam menikmati kasih anugerah-Mu. Kami hadirkan hadirat-Mu di tempat ini dengan permohonan kami Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk menerima lawatan-Mu. Saat indah, kami percaya bahwa saat inilah saat indah ketika kami berhadapan dengan Tuhan. Kami rindu memandang wajah-Mu yang kudus, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku.
pelukanmu. Kami rindu menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sebab hanya hadirat-Mu yang kami rindukan Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Jemaat Tuhan silakan bangkit berdiri dan naikkan pujian ini remnya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, Menikmati kasih, menikmati kasih. sekali lagi menikmati kasih Tuhan. Menikmati kasih anugerah-Mu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat pagi semuanya jemaat GKK dimanapun kita berada. Percayalah bahwa penyertaan Tuhan ada beserta dengan kita semua. Bahkan Tuhan kita adalah sobat kita, teman kita yang setia. Kita beruntung, kita bersyukur, kita ada teman-teman, ada anggota keluarga yang bersama-sama dengan kita. Tapi mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang sendirian. Percayalah bahwa kita, Anda punya teman sobat yang setia, luar biasa. Tidak dibatasi oleh rentang ruang maupun waktu. Dialah Tuhan Yesus sobat kita. Mari kita sama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan kita pagi hari ini. Satukan hati kita dimanapun kita berada, tangan kita bersuka cita bersama, memberikan pujian yang terbaik untuk Tuhan kita. Amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan sekali lagi. Ada satu sobatku yang setia,
susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Semuanya mari serukan Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Percaya lagi Akega. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Kau selalu berjalan bersama kami Tuhan. Waktu aku susah, Amin. waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Katakan bersama-sama. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi serukan namanya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya kami percaya Tuhan. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Saya undang seluruh jemaat, mari kita bangkit berdiri bersama dan kita nyatakan betapa baiknya Tuhan kita. Amin. Mari kita berolahraga bersama pada pagi hari ini sambil bangkit berdiri, tepuk tangan dan pujilah Tuhan kita dengan dahsyat. Amin. Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Mari angkat tangan kita dan katakan, Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara, di dalam setiap hidup kita, mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidup. seluruh jemaat GKK serukan. Sebab Dia baik,
kasih setianya. Puji Yesus bagi apa. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau bukan hanya Allah Tuhan yang ada di surga Tuhan, tapi Engkau juga adalah sobat teman setia yang menyertai setiap kami Tuhan. Engkau ada di samping kami Tuhan. Engkau ada menggandeng kami Tuhan. Engkau ada menyertai setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan, sukacita itu Tuhan yang daripadamu Tuhan, yang mengalir Tuhan bagaikan mata air yang hidup dalam hati setiap kami Tuhan. Sehingga apapun yang boleh kami alami Tuhan, apapun yang Engkau izinkan kami alami Tuhan, tidak akan pernah Tuhan, tidak akan pernah menghapuskan sukacita itu Tuhan. Biarlah sukacita itu terus mengalir dalam setiap kami Tuhan, dan menjadi dasar pujian penyembahan kami. Terima kasih ya Tuhan. Silakan duduk semuanya jemaat GKK. Mari kita siapkan hati kita lebih dalam lagi, lebih sungguh-sungguh lagi datang kepadanya. Datang untuk menyembah Dia sebelum kita mendengarkan firman-Nya pada pagi hari ini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Ini kami ya Tuhan. Mari katakan bersama. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, dan akan ku katakan ya Tuhan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh indah Kau Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari katakan bersama. Di hidupku oh Kau yang layak Tuhan, hanya Kau yang layak. Mari katakan bersama-sama. Bapa, Bapakku datang dengan sungguh-sungguh padanya, menyembahmu di
usah ku takut, cemas, bimbang. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari semua jemaat bangkit berdiri dan katakan, Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, amin. ajaib berkat, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Haleluya Tuhan, kami mau sorakan Tuhan, karena Kau hebat, ajaib perkasa. Ku mau nyanyi haleluya, Ku nyanyi haleluya, oh ya Tuhan. haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidup. Oh ya Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau ajaib, hebat, perkasa. Kami mau serukan Tuhan dengan iman kami. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Mari jemaat GKK, angkat suara dan tangan kita bersama-sama dan serukan. nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Percayalah pada saat kita berseru kepadanya, nyatakan, Ku nyanyi haleluya. oh siapapun yang rindu lawatannya, serukan Haleluya. Siapapun yang bersyukur atas kebaikannya, serukan haleluya. Ajaib perkasa Buatanmu, semuanya yang rindu lawatannya, serukan ku nyanyi haleluya. selagi kau naikkan pujian penyembahanmu. Percayalah bahwa anugerahnya, kasihnya melawat setiap kita dimanapun kita berada, karena Dia Allah yang ajaib, hebat, luar biasa, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Oh, Dia merendahkan dirinya untuk menyelamatkan kita. Dia akan bersama-sama dengan kita. Oh, haleluya, haleluya Tuhan.
piano saja yang lembut, hanya jemaat saja yang menyanyikan. Ku nyanyi ku nyanyi sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Terima kasih ya Tuhan. Di hidupku selanjutnya kami persilakan kepada hamba-Nya untuk menyampaikan firman pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kami berkumpul lagi hari ini. Walaupun kami berada di rumah masing-masing, tapi kami mau merasakan kehadiran Tuhan. Karena kami percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah. Tidak secara fisik Tuhan kami berkumpul, tapi secara rohani kami berkumpul dan Engkau hadir juga. Bapak, hari ini kami mau belajar dari Tuhan bagaimana Tuhan Yesus menghibur di antara kesukaran-sukaran. Kalau kita menghadapi kesulitan, Tuhan selalu datang untuk menghibur kami. Karena Tuhan adalah jawaban atas kehidupan kami. Memberkati firman-Mu ini Tuhan. Biarlah kami mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membaca Alkitab kita. Judul khotbah kita hari ini adalah Creating the Next Normal of Faith. Kita mau belajar dari ibu-ibu hari ini. Bagaimana 2 ibu ini memberikan contoh kepada kita. Belajar hal ini. Yohanes 11 ayat 1-6. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang Kau kasihi sakit. Kita berhenti di sini dulu. Mari kita melihat ayat ini dengan konteks seorang yang bernama Marta dan Maria memberi kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang Engkau kasih sakit. Artinya apa sebetulnya? Mereka memberi kabar ini. Mereka mengharapkan apa? Apa yang mereka pikirkan? Karena mereka mengharapkan begitu kasih kabar sakit, karena Tuhan mengasihi Lazarus, diharapkan Tuhan datang, menjenguk, meletakkan tangan, dan menyembuhkan. Normal. Karena mereka mengalami, melihat seperti itu. Jadi itu yang diharapkan dalam keadaan sakit. Mereka mengharapkan Yesus datang, menyenguk, tumpang tangan, dan Lazarus sembuh. Tidak ada keraguan sama sekali dari mereka bahwa Lazarus akan mati. Tidak ada keraguan sama sekali bahwa Lazarus itu akan menuju ke sesuatu yang lebih jelek. Kenapa? Dia sudah kirim kabar sama Tuhan Yesus. Jadi itu adalah panutan pertama, cangkokan mereka pertama, bahwa dia tahu kalau Yesus datang, saudaranya akan sembuh. Itu artinya apa sebetulnya? Kenapa mereka bisa punya iman itu? Nggak grogi, cuman ngirim kabar ya, bahwa Yesus dia yang Kau kasih itu sakit. Simpel sekali. Kita nggak tahu penyakitnya apa, tapi kalimat itu tidak menunjukkan orang yang grogi, orang yang ketakutan, orang yang galau. Enggak. Tuhan yang Kau kasih sakit. Enggak, sakit berat, sakit kasar, wah udah mau mati. Enggak. Seperti yang lain-lain. Tapi dia kalem aja sakit. Kenapa? Mereka 2 wanita ini punya iman. Dan iman mereka karena apa? Experience. Iman adalah experience kali expectation. Experience-nya apa? Dia melihat berkali-kali kalau Tuhan mau menyembuhkan orang, itu datang letak tangan.
Semua bermula dari kebutuhan orang, tapi Tuhan yang punya jadi aktor, itu melakukan dengan cara itu. Mungkin ngambil tanah untuk orang buta, nyembuhkan, pegang, tapi semua dengan connected, dengan just one touch. One touch sembuh, one word sembuh, tapi jelas semua ada. Harus ada Yesus. Dan waktu mereka juga pengalaman, waktu muridnya dikasih kesempatan keluar, berdua-dua, mereka juga melihat dalam nama Yesus, dia bilang, wah penyakit sembuh, setan berhenti. Jadi mereka tahu experience itu. Yesus itu punya kuasa. Nah, karena experience seperti itu, muncul expectation mereka. Ya, dari yang lalu seperti itu muncul expectation. Expectation-nya apa? Ya kalau Tuhan datang bisa. Nah, itu sebabnya di dalam hidup kita, experience dan expectation itu selalu berhubungan. Kalau engkau makin banyak mendengar kesaksian-kesaksian orang, apa yang Tuhan lakukan itu muncul menjadi perpustakaan kita. Kita menjadi bagus. Kemudian, tapi kalau Anda datang kayak gini, ada COVID, wah semua jelek, dengarnya semua yang negatif, wah akan terjadi bisnis repot, banyak PHK, banyak kondisi perusahaan seperti ini, makin Anda dengar itu menjadi your experience, takut, jadi akibatnya juga Anda akan jadi ketakutan. Jadi ini kembali, apa yang Anda dengar, itu yang masuk di dalam hati, dan itu yang menjadi kembali iman. Makin banyak dengar negatif, engkau akhirnya kehilangan iman untuk percaya bahwa Yesus sanggup. Tapi tidak kepada dua ibu ini. Ibu ini luar biasa sekali. Dia percaya bahwa Tuhan akan sanggup. Jadi dia beritanya sederhana sekali kok. Yesus, engkau yang kau kasih sakit. Karena dia tidak ada grogi sama sekali. Mereka punya iman yang luar biasa. Jadi lihat dari masa lalu, kalau Tuhan lakukan begini, masa sekarang ini, Lazarus sakit, masa depannya enteng. Kenapa dia percaya masa depan berhasil? Karena masa lalunya udah tahu persis. Jadi manusia itu bergerak dari masa lalu. Tapi menariknya, Yesus kadang-kadang nggak bergerak begitu. Ayat 4. Setelah Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Sama. Tuhan juga enteng saja. Penyakit itu nggak makan mati deh. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ini yang berbeda. Ayat 4, penyakit itu tidak membawa kematian kok. Buat Yesus enteng. Tapi ayat 5, mengasihi. Lihat, orang sakit, tidak membawa kematian. Yesus berkata, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Dan Maria dan Lazarus. Tapi setelah didengarnya, kok dia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Dan sudah itu ia berkata muridnya, yuk kita kembali lagi ke Yudea. Di sini kita mau melihat bahwa Tuhan itu tidak mau, dia tahu harapannya Marta dan Maria, Tuhan tidak mau mengerjakan sesuai dengan ekspektasi kita saja. Tuhan pengen sesuatu engkau berkata seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa, kehendakmu jadi. Tapi manusia sering bergerak dengan experience-nya, mengharapkan Tuhan bergerak sesuai dengan experience dia, expectation dia dari masa lalu, justru masa lalu, dibawa masa kini untuk masa depan. Nah Tuhan nggak mau ini jadi formula. Dan Tuhan mau mengubah formula itu menjadi the next normal. Tuhan geraknya dari mana? Masa depan. Lazarus itu tidak mati, tanda petik, buat Tuhan kematian itu tidak mati. Tapi dia sengaja datang lagi. Artinya sebetulnya sengaja membiarkan dia mati. Supaya apa? Tuhan buktikan, aku tahu kok. Nanti Lazarus akan bangkit. Tuhan bergerak dari masa depan. Lihat masa kini sakit, nggak grogi. Karena dia tahu masa depannya sudah pasti terjadi. Dan Tuhan nggak mau lihat masa lalu cara begini. Ini prinsip kerja Tuhan. Bahwa benar-benar Tuhan masa depan itu kita lihat. Makanya seringkali kita percaya 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita lihat, tidak pernah timbul di dalam pemikiran kita. Itu semua yang disediakan Allah buat orang yang mengasihi dia. Tapi seringkali kita go back, kita nggak berani, nggak siap menerima kalimat ini. Karena kalimat ini uncertain. Kalimat ini seperti kita masih mencoba-coba mengerti. Dan ini manusia itu tidak suka uncertain. Manusia tidak suka perubahan. Pengennya, kapan sih COVID selesai, Pak Paulus? Banyak pertanyaan di Zoom seminar, kapan ini selesai? Minta kepada saya kayak fatwa. Sekian. Dan dia karena certain, kalau certain dia bisa melakukan seperti itu. Dan itu manusia yang tidak kenal Tuhan, itu manusia yang tidak percaya sama Tuhan. Itu yang mestinya membedakan kita dengan manusia biasa.
Kalau kita tuh memang biasa, kita percaya Tuhan deh. Soal kejadiannya certain nggak uncertain itu terserah Tuhan. Tapi Tuhan ngajak kita, wah ini kalau kayak gini ceritanya. Yesus, saudaramu yang kau kasihi sakit, terus datang. Akhirnya bilang, oh, ya udah dah, nanti lain kali kalau ada sakit, Lazarus sakit lagi, panggil Yesus. Karena Yesus akan datang yang sama. Nah, justru ini yang mau di-break. Udahlah, jangan lihat yang kondisi sekarang. Karena masa depan ini akan terjadi. Itu yang dilakukan. Yesus bergerak dari masa depan. Sejarah akan dirubah. Itu sebabnya prinsip yang diajarkan Yesus, solusinya apa? Yang pertama, ini yang sangat penting untuk kita. Kita harus percaya bahwa persoalan yang kita hadapi itu persoalan biasa kok. Ini persoalan biasa aja. Jangan gede. Jangan dianggap sesuatu yang repot. Karena 1 Korintus 10:13, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Oleh karena itu ia tidak akan membiarkan dirimu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini yang pertama harus tahu, percobaan itu biasa. Kita harus percaya persoalan yang kita hadapi itu biasa. Walaupun menurut orang lain kayaknya dramatis, tapi kalau kita percaya sama Tuhan itu biasa. Coba saya tertarik dengan perkawinan di Kana. Saya senang sekali membahas itu. Ketika perkawinan di Kana kita tahu, Yohanes pasal 2 ayat 3, ketika mereka kekurangan anggur. Wah, mereka pasti bingung nih. Pesta masih ada, kekurangan anggur. Orang-orang di situ yang punya pesta pasti sibuk. Waduh, gimana caranya menyediakan anggur? Kan Anda tahu, pernikahan Yahudi kan seminggu lebih. Mereka kekurangan anggur dan pasti chaotic untuk mendapatkan tambahan. Tapi seorang ibu nggak grogi. Seorang ibu yang luar biasa tidak kelihatan grogi, dia cuma datang kepada Yesus. Mereka kehabisan anggur. Persis seperti Marta Maria tadi, waktu dia percaya, punya experience bahwa Tuhan kalau datang menjenguk, menyembuhkan, itu mudah. Maria juga dengan kalimat sederhana kok, nggak kelihatan grogi, dia berkata, mereka kehabisan anggur. Kenapa Maria dengan kalemnya berkata demikian? Karena Maria juga punya experience. Selama 30 tahun, Maria tahu punya experience. Waktu pertama kali diberitahukan oleh malaikat Gabriel, engkau akan mengandung dan namakan itu Yesus. Dia berkata, Maria menyimpan dalam hatinya. Waktu Yesus 12 tahun, debat. Maria menyimpan dalam hatinya. Selama 30 tahun, Maria menyimpan itu di dalam hatinya, sehingga dia tahu, dia punya experience. Ya, kita nanti di surga tanya ya, Mar, kita tanya Yesus tuh umur 30 gimana? Ada nggak yang gitu? Kita bisa tanya. Tapi kenapa Maria itu pada waktu itu kondisi begitu tahu dan langsung datang pada Yesus? Mereka kebiasaan gue. Karena dia tahu pengalaman selama ini 30 tahun di dalam interaksi dengan Tuhan. Ini saatnya untuk dia minta. Nggak grogi Maria. Nah karena nggak grogi, apa yang dikatakan? Karena dia nganggep ini adalah 1 Korintus 10:13 itu. Ini persoalan biasalah buat Yesus. Buat kita pusing itu persoalan biasa. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, walaupun dibantah loh, mau apakah engkau daripadaku ibu saatku belum tiba? Tapi Ibu Yesus berkata, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah. Lihat, experience-nya, create expectation. Kenapa? Buat Maria, ini persoalan biasa. Kalau dia percaya ada Yesus, semua persoalan sulit itu jadi persoalan biasa. Tapi kalau kau mengandalkan dirimu, semua persoalan biasa jadi persoalan yang tidak biasa, yang besar. Saya ulangi lagi. Kalau engkau mengandalkan Yesus, semua persoalan yang luar biasa jadi biasa. Tapi kalau kau mengandalkan dirimu, persoalan biasa jadi luar biasa. Jadi kita lihat, Marta dan Maria nganggap ini biasa. Tapi dia mengharapkan sesuatu yang lain. Marta dan Maria Maria ini sama. Ini biasa aja kah? Kalau Yesus datang nyemuk basi. Ini kali Yesus berkata beres. Ini lihat, persoalan ini biasa. Jadi yang kembali buat saya saudara-saudara, ini yang sangat penting kita. Bahwa ini prinsip kita yang pertama. Persoalan itu biasa, nggak usah bingung deh. Yang kedua, yang kita mau belajar hari ini, yang membuat kita tidak grogi. Tuhan itu tidak digerakkan oleh problem, tapi oleh tujuan yang tidak dicapainya. Yaitu apa? Manusia terus belajar percaya. Makanya dia bilang, ayat 11, demikian perkataannya. Setelah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur. Padahal tadi dia bilang tidak akan mati.
Buat manusia, kalimat mati dan Tuhan itu beda. Dia cuma tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid itu kepadanya, Tuhan, jika ia tertidur, ia sembuh. Tapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Ayat 15. Tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu Lazarus sudah mati. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Nah, rupanya Tuhan ini ngajarin. Bukan hanya untuk Marta dan Maria. Rupanya Tuhan ingin ngajarin murid-muridnya belajar percaya. Percaya artinya apa? Jangan hanya percaya yang pernah saya lakukan. Yang sudah biasa saya lihat. Tuhan mau ngajarin 1 Korintus 2:9. Yang nggak pernah pikir loh. Nggak pernah timbul dalam pikiranmu loh. Aku akan kasih sesuatu yang baru. Dan ini untuk murid-muridnya. Supaya kamu dapat belajar percaya. Jadi poin yang kedua, setelah kita tahu yang pertama, anggap aja semua biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan itu tidak digerakkan oleh problem. Tapi apa yang kita lakukan? Tidak pernah digerakkan oleh apapun, kecuali oleh Dia. Yang ketiga, setelah kita lihat Tuhan tidak digerakkan problem, tapi Dia punya tujuan tersendiri supaya kita semua belajar. Yang ketiga, Yesus terus menciptakan the next normal, agar kita bisa melihat kemuliaan Allah. Manusia lihat old normalnya apa? Tuhan itu bisa terlambat. Jadi kalau Tuhan terlambat, ya manusia mati. Udah selesai. Nomor satu, dia mau putus kalimat itu. Old normal, bahwa kesembuhan harus Tuhan Yesus dan touch. Just one touch, one word. Kalau ada Tuhan di depan ini. Tapi kalau udah kematian, selesai. Karena kematian adalah membatasi kuasa Yesus. Lagi. Padahal sebetulnya Marta Maria juga dengar pemuda Nain yang lain segala macam. Tapi kali itu dia sudah berpikir Tuhan selesai. Sehingga kalimatnya Yohanes 11:21. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Maria pun yang katanya mendengarkan. Ya, kalau kita silang lihatkan Maria mendengarkan. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti akan mati, ya 32. Jadi dua-dua, baik yang katanya pendengar yang baik, Maria, dan yang sibuk kayak Marta yang baik, sama-sama ternyata dia punya iman masa lalu. Dan imannya Yesus itu terbatas. Yesus itu harus ketemu dan touch. Makanya dua-dua sama. Jadi jangan bilang, wah Maria lebih hebat dari Marta. Enggak, dalam kasus ini semua sama. Karena mereka melihat Yesus masa lalu. Yesus gerak dengan cara ABCD. Padahal 1 Korintus 2:9, Tuhan mau kasih FGHI. Tapi kita kan senangnya udah convertible. Caranya gini convertible. Coba kalau Anda berdoa. Coba Anda kalau berdoa, Tuhan pengen menyelesaikan COVID ini. Coba yang pengen kita lihat apa? Yang kita tahu toh, ABCD. Tuhan kau tolong supaya bisnisnya berjalan, supaya ini semua pakai ABCD. Nggak pernah mikir tiba-tiba Tuhan bilang, pengen pindah kerjaan. Nggak pernah. Kenapa? Karena kita next normal. Nggak akan pernah lihat next normal. Nggak lihat kejadian ini sebagai sesuatu yang... Akibatnya apa? Yaitu, yang kedua Tuhan bisa terlambat, dan Tuhan tidak berkuasa atas kematian. Nggak bisa, udah kematian, sudah selesai. Akibatnya, selesai. Ayat 37, tetapi beberapa orang di antara mereka berkata, ia yang memelekkan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Jadi banyak orang di situ berkata, mati, selesai. Itu sebabnya, karena dibatasi oleh experience mereka. Kuasa Tuhan dibatasi oleh pengalaman kita. Ayat 38. Maka masgulah pula hati Yesus. Kemudian dia berkata, singkat cerita, angkat batu itu. Udah berbau, lihat. Angkat batu itu. Marta yang memang vokal. Tuhan sudah berbau, 4 hari sudah mati. Udah nggak mungkin, too late. Tuhan yang terlambat. Dan Tuhan yang tidak berkuasa atas kematian. Tapi Tuhan Yesus mengatakan lagi, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Tapi ini yang kejadian bahwa mereka tetap nggak percaya. Tapi kita berbeda ini. Kita beda dengan Maria. Maria, apa yang dikatakan, buatlah itu. Dia tahu persis. Dan Tuhan berkata, isilah tempayan itu penuh dengan air. Tempayan apa? Tempayan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. 6 tempayan. Tempayan itu kotor, tempatnya kotor, tempat air untuk basuh kaki. Bayangin anggur kalau ditaruh kayak gitu apa enggak? Begini. Tapi Tuhan emang ngasih mau next normal kok.
Sesuatu yang jangan pakai cara biasa deh. Ya. Tuhan jangan cari, wah merubah kayak gimana. Ini belum pernah kejadian, jadi semua belum ada tahu. Maria juga belum tahu. Cuma Tuhan bilang isi tempayan itu. Terus sekarang cedoklah dan bawalah dengan pemimpin pesta. Coba ayat 8 ini kalimat itu dahsyat sekali. Diulangi, kata Yesus. Saya suka kalimat ini dan saya senang merenungkan ini. Kata. Nanti kalau kita bandingkan dengan Lazarus dia berdoa kepada bapaknya karena rohnya udah kembali ke bapak, dia berdoa kepada bapaknya supaya punya otoritas untuk bring him back. Makanya dia berdoa dengan suara keras. Dia berdoa supaya orang itu tahu dia bring him back. Tapi kalau soal menciptakan water into wine, dia cuma berkata. Kenapa dia tidak berdoa? Dia berkata, karena itu under his authority. Dia berkata. Dan dia berkata, kata Yesus, cedoklah, bawalah ke tempat pesta. Jadi buat saya, peristiwa Kana itu bukan water into wine. Itu yang penting. Bukan. Peristiwa Kana adalah next normal. Yesus berkata dan jadi. When he speak, itu jadi. Ini mujizat yang dilihat muridnya, ini mujizat yang dipercaya oleh Maria. When he speak, dan water itu wine itu enteng, batu jadi roti itu enteng. Tapi Maria percaya, when he speaks, he is the creator of this universe. Dia adalah pencipta dunia ini, menciptakan dunia ini aja dengan speak, apalagi butuh anggur. Dia bisa, jadi nggak ada apa-apa, jadilah anggur. Tapi dia nggak mau. Dia mau conversion. Supaya orang tahu sejarah ini. Air loh ini, jadi anggur. Bayangin, time-nya cepat, dikompres prosesnya. Tuhan pengen membuktikan kealahan itu bukan sesuatu simsalabim, ada ratusan rak anggur. No, water into wine. Nah ini akibatnya apa? Yang sangat berbeda. Itu sebabnya di dalam cerita tadi, Yesus mengucap syukur, berdoa, dan dia berkata, Lazarus, mari keluar. Dan waktu keluar kalimatnya, bukalah kain-kain itu, ayat 44, dan biarkan Ika pergi. Ini yang the next normal yang Tuhan lakukan. Ini the next normal yang Tuhan mau ciptakan. Apa itu the next normal, saudara? Kalau kita menghadapi COVID seperti ini. Satu, angkat batu yang menutup kubur itu. Kalau engkau sedang masalah kayak terkubur, engkau sedang kayak masalah mati, bisnismu mati, keluarga mati, ekonomi mati, semua merasakan turun di dalam COVID ini. Nggak ada orang merasakan bahagia. Semua karena kita di lockdown 2-3 bulan di rumah. Tapi kalau sampai masalah ekonomimu problem, bisnismu problem, Tuhan bilang, jangan dikubur, tapi buka batu. Batu yang menutup itu dibuka, supaya bisa jalan. Apa itu batu? Batu itu mungkin hidup yang tidak berkenan sehingga membuat engkau mati di hadapan Tuhan. Batu itu mungkin makanan yang tidak halal, yaitu yang Anda lakukan, misalkan korupsi, neraca ganda, pajak yang tidak tertib, sehingga engkau berada di gua kematian. Sekarang saatnya mungkin ini kau sudah mati, cara-cara lamamu tuh mati. Engkau bisnis dengan under invoicing, engkau bisnis dengan nyogok sana sini, engkau dengan pembukuan ganda, cara-cara utang yang besar-besaran yang banyak. Kata Tuhan bilang yang berhutang menjadi budak yang mengutangnya. Mungkin cara itu sudah mati. Tuhan bukan tutup, udah selesai, kan buka supaya engkau mau hidup lagi enggak? Kalau mau hidup lagi the next normal, itu buang batu-batu seperti itu. Engkau enggak layak punya batu-batu seperti itu yang mengubur engkau sebetulnya. Dan Tuhan mau ngajarin kita, ayo saatnya sekarang di next normal ini kita bongkar semua. Kita tutup. Dulu kita tutupin, Tuhan bilang buka itu semua. Udahlah, buka batu itu. Dan supaya kamu expose. Tapi enggak bau deh. Kalau bersama Tuhan yang dibuka enggak bau. Enggak tahu. Enggak, Tuhan akan jadikan kau bangkit lagi. Yang kedua, belajar untuk berdoa. Yang kedua, doa sama Bapa. Ini kekuatan Yesus berdoa dengan suara keras, kata Bapa. Nah, kita sekarang berdoa dengan suara keras. Tuhan, kalau ada COVID gimana? Jangan tanya Paulus kapan selesai, enggak. Sekarang kamu berdoa sama Tuhan. Tuhan, selesai Juni. Untuk restoran saya selesai Agustus. Berdoa kepada Bapa. Supaya kamu berdoa, punya kekuatan dan tanya kepada Bapa apa yang terbaik. Gak bisa orang lain. Engkau harus berdoa supaya Tuhan punya pengalaman baru. Dan yang ketiga yang luar biasa, perintah dengan suara keras dan katakan, Lazarus, keluar.
Ini Tuhan bilang, God speak, makanya water into wine. God speak, Lazarus mati jadi hidup. Ini yang diajarin kita. Yang ketiga kita, bukan hanya kita berdoa, sekarang katakan dengan iman. Kalau kau punya masalah, katakan dengan iman. Saya mau sembuh, saya mau beres, saya begini. Di dalam nama Yesus. When He speak, itu done. Nah kalau dulu Tuhan bicara sendiri. Sekarang Tuhan bicara untuk kesembuhan ekonomi Indonesia. Kesembuhan ekonomi di your business. Ruang keluargamu dengan cara apa? Cara guntur, cara terdengar di langit. Enggak, lewat kita. Yohanes 14:12, kita akan mengerjakan pekerjaan yang dilakukan Yesus. Itu sebenarnya Tuhan akan bicara lewat kita. Jadi kalau kita bicara speak to the world, speak to the problem, COVID akan selesai, COVID akan selesai. Tuhan tuh denger suara kita, denger orang beriman, bukan kata para ahli sana. Yang pakai matematik bilang begini, enggak, katakan. Ekonomiku akan bangkit, ekonomi keluargaku akan bagus, katakan itu. Bangkit. Dan kalau mengatakan water jadi wine. Ini yang kita lakukan. Jadi banyak hal yang kita bisa lakukan. Sesuatu yang menarik. Banyak hal yang kita lakukan yang tidak mengerti. Di kesaksian ini saya tertarik mau sharing sedikit. Dalam keadaan kosis seperti ini, ada menantu saya. Dia tanya, dia udah kerja di sebuah perusahaan di luar negeri, udah lama, udah enak, dan dia salah satu orang yang tetap disuruh, yang lain sudah disuruh rumah, kerja dari rumah, dirumahkan, tanda petik bahasa Indonesia, dia mungkin di antara 5-10% yang masih. Dalam keadaan begini, dia udah enak di sana, tiba-tiba ada tawaran yang dia tidak pernah dipikir. Dari mantan bosnya, tawaran pekerjaan yang lain. Waktu dia telepon saya diskusi, kata anak saya perempuan, deg-degan. Dia pikir, pasti papa nggak boleh. Karena perusahaan ini udah stabil, menjadi premier di negara itu. Dan waktu saya bicara, kemudian saya lihat data-datanya, tambah saya bilang, go ahead, boleh. Waduh, anak saya bilang, Pak kemarin dia tidur nyenyak setelah papa boleh. Kenapa? Saya lihat itu semua. Dan begitu, singkat cerita, to cut a long story short, akhirnya dia shift. Ya, minggu lalu dia di pekerjaan baru. Pertanyaan saya, kita bicara masa lalu. Saya ajarin menantu saya jangan bicara soal experience old normal dong. Kamu kalau kayak gini terus, experience ini akan bikin expectation. Sekarang ada yang baru. Berani nggak pindah pekerjaan, pindah divisi, pindah bisnis, dan kau tahu kalau Tuhan bicara, minta tanda. Kita minta tanda aja. Ditanya gajinya, minta tanda aja. Kalau segini ya oke. Itu kembali kita berani meninggalkan yang lama. Tapi kalau nggak berani lama ya sudah Pak. Kayak gini ya susah. Hidup ini mungkin kita mesti share di banyak hal yang kita bisa lakukan. Akibatnya engkau akan jadi sukses. Jadi sekali lagi, sekarang it up to you, saudara. Engkau mau seperti apa? Engkau grogi terus, seperti Marta dan Maria, yang akhirnya percaya, tapi kau grogi dan kesel. Habis Tuhan kalau datang sih telat sih. Kok kesel, walaupun kau setia mendengarkan firman kayak Maria. Aktif melayani, ngasih kue, ngasih apa seperti Tuhan. Tapi kesel. Karena dia mengharapkan Tuhan udah tak kasih makanan. Tuhan saya dengerin, ya dengerin saya dong. Kita kan maunya gitu. Kita udah melayani Pak Yaya, udah melayani segala macam. Kalau ada masalah dengerin saya, kan Tuhan saya udah kerjain banyak. Itu Marta dan Maria seakan-akan pengen minta return kepada Tuhan. Tuhan, tolongin saya. Tapi Tuhan bilang, no. Kamu nggak boleh begitu. Cara saya. Dia sampai mati 4 hari, dan akhirnya bangun. Sekarang kalau ditanya sama Marta Maria, pengalaman ini dia suka langsung Tuhan datang nyembuhin Lazarus atau sekarang? Pasti pada waktu itu, sekarang saya pengen lihat, karena aku tahu Yesus berkuasa menyembuhkan. Yesus berkuasa membangkitkan orang mati setelah 4 hari. Kalau Yesus yang lalu membangkitkan orang mati pada waktu mau dikubur, ini udah 4 hari. Artinya dia bilang, dia makin kuat. Yang kedua kita belajar dari Maria tadi. Dia pengalaman dia diam-diam. Dia nggak tahu caranya. Pokoknya mereka udah bisa nganggur. Soal cara, I trust you God. Nah ini yang kita harus tunjuk. Tuhan, saya kekurangan uang, habis. Tuhan kekurangan darah, kekurangan ide. Apa yang saya lakukan? Tuhan? Jangan pakai pengalaman lama. Mungkin Tuhan mau shift ke new things. Nanti Tuhan akan gerak. Asal kita tahu, kalau Tuhan bicara, sesuatu terjadi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dialah kami belajar dari Marta dan Maria. Dan Maria Ibu Yesus. Bagaimana kami mengerti kondisi-kondisi kami Tuhan. Kami tahu kami tidak mau bergerak dari pengalaman kami. Kami mau belajar seperti Maria. Pengalaman itu tidak membebani kami, tidak memenjara kami untuk mengajak Tuhan
mengundang Tuhan, mengharapkan Tuhan bekerja sesuai dengan pengalaman kami. Tapi seperti Maria, kami mau belajar Tuhan. Thy will be done, karena Engkau berkuasa. Dan hari ini, dengan saudara-saudara yang punya masalah keuangan, punya masalah kesehatan, biarlah mereka percaya. Ini hal yang biasa buat Tuhan. Dan kita percaya Tuhan punya cara yang terbaik untuk menyelesaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan memberkati kami semua, dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan. Amin. Kami seluruh jemaat GKK mengucapkan terima kasih untuk pelayanan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Paulus Bambang. Biarlah firman-Nya dapat menjadi kekuatan, penghiburan, dan benih yang tertanam dalam hati kita semua dan bertumbuh berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk pelayanan beliau. Dan mari saat ini kita akan mempersiapkan diri untuk menaikkan doa syafaat yang akan dipimpin oleh saya. Dan akan menutup ibadah ini nanti dengan doa berkat yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Nani. Mari seluruh jemaat GKK, satukan hati kita untuk mari berdoa bersyafaat bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Sepanjang ibadah pagi hari ini Tuhan, biarlah ini menjadi pernyataan kami Tuhan, bahwa kami sungguh bersyukur Tuhan dan berterima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu dan kesetiaan-Mu yang telah Engkau tunjukkan Tuhan atas kami Tuhan. Kami percaya bahwa segala permohonan Tuhan yang kami naikkan Tuhan dengan penuh ketekunan dan ucapan syukur Tuhan, Engkau mendengarnya Tuhan. Engkau tahu semuanya ya Tuhan. Tapi saat ini kami ingin bersatu hati karena kami percaya Tuhan bahwa pada saat seluruh umat-Mu bersatu Tuhan, berdoa bersama Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang akan Tuhan menjawab doa-doa kami Tuhan. Dan saat ini, pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Oh kami berdoa Tuhan, Engkau berkati, Engkau pimpin, Engkau berikan hikmat mulai dari kepada para pemimpin, kepada mulai dari tingkat pemerintahan yang tertinggi, bahkan sampai pada semua level pemerintahan yang ada, bahkan juga kepada para pemimpin-pemimpin komunitas yang ada. Oh Tuhan, biarlah hikmat-Mu dan Roh-Mu Tuhan yang akan memimpin setiap keputusan, setiap kebijakan yang diambil Tuhan, khususnya dalam menghadapi masa-masa susah saat ini Tuhan, di mana harus menghadapi COVID Tuhan, bukan hanya dalam sisi kesehatan, tapi juga kompleksitas isu yang ada, sosial maupun ekonomi Tuhan. Oh Tuhan, biarlah hanya dengan hikmat dan campur tangan-Mu Tuhan, kami bisa melalui semua ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk semua mereka yang masih menderita Tuhan penyakit COVID ini Tuhan. Kami berdoa Engkau berikan kekuatan. Oh Tuhan, biarlah tangan-Mu yang mujizat-Mu yang ajaib akan menjamah Tuhan dan menyembuhkan mereka dan memulihkan mereka Tuhan. Dan kami berdoa untuk mereka yang masih dalam pengawasan. Oh Tuhan, jauhkan dari segala ketakutan dan kekhawatiran Tuhan. Biarlah Tuhan, pengharapan mereka ada di dalam Engkau Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah lewat masa-masa ini Tuhan, pengenalan akan Engkau Tuhan akan tersebar di mana-mana Tuhan. Tapi kami berdoa belas kasihan-Mu turun atas mereka Tuhan. Belas kasihan-Mu turun atas kami semua Tuhan. Kasih anugerah-Mu turun Tuhan. Biarlah yang akan menjamah Tuhan setiap mereka dan setiap kami semua Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan, yang mungkin semuanya sehat, tetapi hari-hari ini mengalami berbagai kesusahan Tuhan, karena kondisi ekonomi dan sebagainya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau memberkati seluruh umat-Mu Tuhan. Engkau menurunkan hujan Tuhan kepada semua umat manusia di bumi. Kami percaya Tuhan dengan belas kasihan-Mu dan kasih karunia-Mu, Engkau juga akan memberkati kami semua Tuhan. Biarlah Engkau yang bukakan tingkap-tingkap surga Tuhan dan mengalirkan berkat itu Tuhan. Sehingga tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang kelaparan Tuhan, tetapi masih bisa tercukupi dan masih bisa bertahan melalui masa-masa ini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, khususnya untuk umat-Mu Tuhan, bukan hanya GKK tapi seluruh umat-Mu Tuhan, baik yang ada di negara ini maupun di seluruh dunia Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah umat-Mu Tuhan bisa menjadi terang Tuhan pada saat-saat ini Tuhan, menjadi terang dunia, menjadi garam dunia Tuhan. Pakai kami Tuhan, hari-hari ini Tuhan, untuk bisa menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, jamah hati kami Tuhan, supaya kami Tuhan bisa menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan khususnya untuk GKK Tuhan. Mulai dari
seluruh rohaniwan, mulai dari Bapak Gembala kami beserta keluarga, dengan semua rohaniwan, full timer, dan semua pelayan Tuhan, dan seluruh pengurus dan jemaat yang ada di tempat ini. Tuhan, Engkau yang tahu apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi kesulitan, apa yang menjadi pengharapan, dan apa yang menjadi kerinduan setiap kami Tuhan. Dan saat kami menaikkan doa syafaat ini, walaupun kami tidak bisa menaikkan satu persatu itu semua Tuhan, tapi Engkau tahu dalam setiap hati kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau Tuhan yang akan campur tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan iman kami percaya Tuhan, bahwa Engkau pasti merancangkan yang terbaik untuk kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk waktu ini Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Tuhan, mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Setelah engkau beribadah dengan sungguh-sungguh, setelah engkau memuji, memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati dan jiwamu, dan setelah engkau mendengarkan firman Tuhan dan berniat untuk melakukan dalam kehidupanmu, dan bagi engkau yang melayani, setelah engkau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka terimalah berkat kasih karunia dari Bapa kita di surga dan kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bersyukur atas kasih setiamu. Ku bersyukur atas kemurahan-Mu. Kau pulihkan hidupku. Ku bersyukur atas kasih setiamu. Ku bersyukur atas kemurahan-Mu. Kau pulihkan hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Kita sudah selesai ibadah Jemaat GKK. Selamat menikmati hari Minggu bersama keluarga di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidup.